Shalom sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dan saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan, bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Ayub pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan bagi kita semua. Maka Bildad orang Sua menjawab, bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia bertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja. Kedahsyatan, dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang, begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah panjang lebar membacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Dan saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu orang fasik pasti binasa. Sekali lagi, orang fasik pasti binasa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan berbicara tentang orang fasik. Apakah yang dimaksud dengan orang fasik? Terkadang kita bilang kepada orang-orang, mungkin orang yang tidak kita suka, atau mungkin orang yang
membenci kita, atau mungkin orang yang kita benci. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata, dia itu orang fasik, atau dia itu seperti orang fasik. Mungkin itu pernah terucap dari mulut kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang berdosa, namun dia tidak pernah mengakui dosanya. Wah, sungguh parah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan dia orang berdosa, tapi dia tidak pernah mengakui dosanya. Luar biasa. Sehingga tema kita hari ini adalah orang fasik pasti binasa. Wah, kenapa orang fasik pasti binasa? Kenapa? Nah, karena itu tadi dikatakan orang fasik adalah orang berdosa. Yang pasti orang yang binasa adalah orang berdosa, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka sudah berdosa, mereka tidak mau lagi mengakui kesalahannya. Sudah luar biasa. Yang boleh ada dalam dirinya, sehingga dikatakan orang fasik itu akan binasa. Namun orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia pasti ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan dosa, dia akan mengakui kesalahan itu dan dia tidak akan berbuat lagi. Namun orang fasik, dia sudah berdosa dan dia tidak mau mengakui, sehingga dikatakan orang fasik itu pasti binasa. Jemaat Tuhan, sesuai dengan perikop hari ini dalam Alkitab dikatakan pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Ada seorang yang bernama Bildad, dia berkata tentang orang fasik, orang fasik pasti binasa. Kenapa dikatakan pasti binasa? Karena orang fasik itu yang pertama tidak mau mengakui kesalahan, dan dia hidup di dalam dosa, sudah tidak mau hidup lagi di dalam dosa. Cuma Tuhan dikatakan orang fasik pasti binasa. Kenapa orang fasik binasa? Hal apa saja yang akan mereka alami? Pasti orang fasik tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Walaupun terkadang orang fasik merasa bahagia di tengah-tengah penderitaan orang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan di sini, saya membacakan bagi kita semua. Saya akan bacakan ayat yang ke-14. Ia diseret dari kemahnya tempat ia merasa aman dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Ayat 15, dan dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Kemudian ayat 16, di bawah keringlah akar-akarnya dan di atas layulah rantingnya. Dikatakan di bawah keringlah akar-akarnya. Itu gambaran orang fasik. Dan di atas layulah ranting-rantingnya. Artinya jika sebuah pohon akarnya itu sudah kering, sudah rusak, maka daun-daunnya akan berguguran. Maka ranting-rantingnya juga akan jatuh. Maka dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Nah, itulah kehidupan orang fasik. Dia akan binasa. Lambat laun dia akan binasa. Mulai dari akarnya akan membusuk. Ranting-rantingnya semua akan lepas. Bahkan daun-daun akan berguguran. Dan tidak akan pernah menghasilkan buah. Kemudian dikatakan di ayat 17, ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan dan ia dienyahkan dari dunia. Dikatakan dia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan. Artinya orang fasik itu akan binasa. Binasa pada tempatnya. Yaitu apa? Ada surga dan ada neraka. Dan orang yang memang benar-benar tidak mau bertobat, masih hidup dalam kefasikan, maka tempatnya adalah kegelapan. Di mana itu kegelapan? Yaitu neraka yang menyala-nyala. Itulah tempat orang yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di ayat 21 dikatakan, sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang, begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Dikatakan sungguh itulah tempat tinggal orang yang curang. Orang fasik itu adalah orang yang curang. Kemudian begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu jemaat Tuhan, jangan kita menjadi orang fasik,
Tapi marilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, orang yang hidup dalam kebenaran. Karena itu saya percaya kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman Tuhan, luar biasa mengajari kami supaya kami hidup mengenal-Mu dengan benar, hidup dalam kebenaran, bukan seperti orang fasik yang akan binasa pastinya. Tuhan, materi firman-Mu dan ajar kami melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.